sudah bulan Ramadan, dari awal Ramadan dibuka sampai akhir Ramadan. Tiap hari dibuka. Berarti apa? Bonus ampunan, bonus rahmat, bonus masuk surga, amal-amal soleh. Allah obral pada bulan Ramadan. Anda ingin dirahmati, banyak beramal soleh di bulan Ramadan. Anda ingin diampuni, banyak beramal soleh di bulan Ramadan. Ya. Makanya Nabi SAW menjanjikan ampunan dalam hadisnya. Kata Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, berharap untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi yang berpuasa dengan benar. Kata Nabi SAW juga, "Wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nabi SAW juga bersabda, "Wa man qama lailatul qadri." Barang siapa yang beribadah dengan baik di malam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dengan janji-janji Allah, ihtisaban dan penuh pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi ampunan. Jadi saya katakan bulan Ramadan adalah bulan ampunan dari malam pertama sampai malam terakhir. Makanya hadis yang sering disebutkan oleh para khatib bahwasanya Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar, hadis dhaif. Kata Nabi SAW, dikatakan Nabi bersabda, Ramadan itu bulan yang 10 malam pertamanya adalah rahmat, 10 malam keduanya adalah ampunan, 10 malam ketiganya adalah pembebasan dari neraka jahanam. Ini hadis dhaif dan maknanya tidak benar. Hadis mungkar. Yang benar, ampunan, rahmat, pembebasan dari neraka jahanam itu berlaku setiap malam, bukan cuma 10 malam pertama. Tidak. Kalau kita ambil zahir hadis ini ada problem. Coba bayangkan. Katanya 10 malam pertama rahmat, 10 malam kedua ampunan, 10 malam ketiga bebas dari neraka jahanam. Nah, kalau ada orang kemudian meninggal di 10 malam pertama baru dapat rahmat, ampunan belum. Ya buat apa rahmat tanpa ampunan? Barang siapa yang meninggal 10 malam kedua baru diampuni tapi belum bebas dari neraka, ya percuma dapat ampunan tapi tidak bebas dari neraka jahanam. Yang benar, ampunan, rahmat, pembebasan dari neraka jahanam itu berlaku setiap malam. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam riwayat, "Futtihat abwabur rahmah," dibuka pintu-pintu rahmat dari awal. Kemudian kata Nabi SAW, "Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullal lailah." Wa dzalika kullul lailah. Kata Nabi SAW, dan Allah mencatat hamba-hambanya yang terbebaskan dari neraka jahanam, dan itu berlaku setiap malam. Jadi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak sekalian, di hadapan kita insyaallah ada 29 malam atau 30 malam. Anda punya kesempatan sejak malam pertama untuk bebas dari neraka jahanam. Sejak malam pertama. Ya. Kalau Anda masih malas-malasan di malam pertama, masih ada malam kedua. Semangat. Kalau Anda masih malas-malasan di malam kedua, masih ada malam ketiga untuk Anda tercatat dibebaskan dari neraka jahanam. Sungguh bahagia. Tahu-tahu Allah mengatakan kepada malaikat, "Catat ibu fulan bebaskan dari neraka jahanam." Selesai. Berarti Anda masuk surga. 29 malam atau 30 malam kesempatan bagi kita. Kalau kita tidak berhasil malam pertama, masih ada malam kedua, masih ada malam ketiga, sampai malam terakhir. Jangan pernah putus asa untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan bagi kita ya. Saya ingatkan kembali pada diri saya dan juga Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu. Kita ini banyak dosa, Bapak. Saya gambarkan tentang dosa kita saja, Bapak-bapak sekalian. Dosa yang berkaitan dengan pandangan. Betapa banyak kita melihat hal yang haram di zaman now seperti ini. Buka HP lihat macam-macam, jalan di jalan lihat macam-macam ya. Lihat iklan sana sini, iklan juga macam-macam. Iklan HP, HP-nya kecil, ceweknya gede. Iklan odol, ya, giginya kecil, ceweknya gede. Ya semuanya seperti itu. Iklan isinya cewek, tok isinya. Ya. Wanita mengumbar auratnya. Kita nonton berita, pembawa beritanya cewek cantik tidak pakai jilbab. Itu juga kita lihat. Nonton apa? Nonton YouTube apalagi? Nonton YouTube ceramah, kanan kirinya gambar cewek. Terus kita bilang kita enggak punya dosa. Dosa kita banyak, dosa pandangan saja banyak. Dan dosa pandangan bukan dosa yang jangan kita sepelekan. Allah suruh kita bertobat dari dosa mengumbar pandangan. Allah berfirman di dalam surat An-Nur,
Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada para lelaki yang beriman, tundukkan pandangan-pandangan mereka. Di akhir ayat kata Allah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian wahai kaum mukminin seluruhnya dari dosa-dosa kalian agar kalian beruntung. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ini dalil wajib bagi seorang lelaki yang mengumbar pandangannya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa dari pandang? Belum pendengaran. Mendengar macam-macam, dengar musik-musik, dengar ghibah, dengar namimah, dengar adu domba, dengar penghinaan dan yang lainnya. Belum lisan, dosa kita banyak. Lisan kita bicara, tidak kita jaga pembicaraan kita, kita nyindir orang, kita nyakiti hati orang, kita nyakiti hati istri kita nyakiti hati orang tua kita nyakiti hati adik kita, kakak kita sindir mereka, kita singgung mereka, kita angkuh, kita rendahkan mereka. Ini semua dosa. Dosa. Terus kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi apa? Komentar. Para ulama mengatakan yang berkaitan dengan lisan adalah tulisan. Tulisan itu mewakili lisan. Ya. Makanya sekarang jual beli banyak tidak usah pakai ngomong, pakai ngetik aja seorang sudah jual beli terjadi. Ya. Jual beli sudah bisa terjadi. Kenapa? Karena tulisan itu punya pengaruh seperti lisan. Seorang lelaki kalau ingin menceraikan istrinya, dia tulis di email, dia kirim, jatuh cerai ya. Istriku yang aku sayangi, kamu saya cerai, jatuh cerai. Dia lewat kirim SMS, saya cerai kamu, jatuh cerai. Ya, karena tulisan itu posisinya seperti lisan. Nah, sekarang betapa banyak yang kita tulis di internet, di media sosial. Debat-debatan di media sosial, saling menghina di media sosial. Ya, ikut mencerca, ikut mencela, ikut menuduh. Banyak hal-hal yang kita tuduhkan, kalau kita disuruh tanya apa dalilnya kita enggak tahu. Katanya dan katanya. Banyak sekali dosa kita. Sekarang kita mencela seorang, ada orang kasus di dunia, oh si fulan gini. Kamu yakin dia begitu? Ya, berita seperti itu. Ada dalilnya enggak? Belum ada dalilnya. Kita cuma mengatakan katanya dan katanya. Jadi dosa kita ini belum dosa yang berkaitan dengan hati kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa sering kita suudzon, dosa. Betapa sering kita hasad kepada orang lain, dosa. Berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa. Ya. Angkuh, sombong dalam hati, dosa. Banyak dosa kita, banyak. Ini baru bapak-bapak, ibu-ibu lebih banyak lagi, ibu-ibu. Ibu-ibu, iya. Coba, ibu-ibu, ya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, tatkala Allah melarang saling menghina, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengejek satu dengan yang lainnya, bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Setelah itu Allah mengkhususkan para wanita, wala nisaun min nisa'in asa an yakuna khairan minhunna. Jangan sampai wanita mengejek wanita yang lain, bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Kenapa? Karena ejekan di kalangan wanita sangat lebih banyak. Wanita itu, ibu-ibu itu bisa mengejek temannya gara-gara banyak, gara-gara misalnya tas. Itu ibu itu tas jadul dibawa-bawa terus ngejek ya. Banyak. Dia diundang ke rumah temannya, sampai di rumah sana lihat rumah temannya kotor, besok dia gibah. Ibu itu rumahnya kotor, macam anaknya ingusan enggak dilap, ingusnya macam-macam omongan banyak. Ya. Banyak hal jadi bahan ejekan. Ya. Ini terjadi di antara ibu-ibu. Dompet bisa jadi bahan ejekan, HP bisa jadi bahan ejekan, jilbab bisa jadi bahan ejekan, sandal bisa jadi bahan ejekan, ya. Sebagian ibu mentang-mentang dia punya koleksi tas banyak, koleksi sandal banyak, ya. Kemudian ada ibu-ibu yang mungkin tasnya cuma itu-itu aja diejek, yang punya sandal itu aja diejek. Oleh karenanya ibu-ibu ini yang bahaya mulutnya, ya. Belum lagi kalau maksiat berkaitan dengan suaminya. Ada sebagian ibu-ibu sering mengangkat suara di hadapan suaminya. Bentak-bentak suaminya, ngomelin suaminya, tidak berterima kasih, suaminya sudah letih, sudah capek, tidak bersyukur kepada suaminya, bandingkan suaminya dengan suami orang lain, ya. Nuntut terus kerjanya, ya. Ya, ibu-ibu. Betul atau tidak? Tidak betul atau betul sekali? Ya, sebagian Masya Allah wanita soleha, sebagian kurang ajar, ya. Ya, kita masing-masing tahu bahwasanya dosa kita banyak, ya, baik laki-laki maupun ibu-ibu. Maka ini kesempatan bulan Ramadan agar kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala.